Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan review spakbor depan model Ninja 250. Ini sudah terpasang ya di New Mega Pro Monoshock. Kurang lebih sama Mega Pro FI atau injeksi ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah sering lihat di jalan ya, Vixen, Sabre, Thunder gitu kan, Verja udah pakai spakbor model seperti ini. Nah, ini contoh gambaran di New Mega Pro nya ya teman-teman. Nah, rata-rata orang pengen masang karena mungkin satu, ngejar penampilan, kedua dia upgrade velg tapak lebar sekaligus dengan bannya ya teman-teman. Nah, kalian tahu sendiri ya, spakbor depan keluarga Honda kayak misalnya Verja, Mega Pro itu kan bentuknya satu biasa aja dari segi penampilan, kedua ukurannya yang ngepres sama shock dan bannya teman-teman. Jadi roda tuh ngepres gitu, kalau dimaksimalin lagi mentok gitu. Nah, kemarin saya udah pernah coba ya, 100/90 itu udah ngepres. Kalau misalnya balik 90/100 nambah ngepres lagi tapi masih masuk. Nah, itu karena apa? Nah, tak jelasin dulu. Karena ini ya teman-teman, kalau spakbor ori New Mega Pro gitu ya, ini di bagian tengah ini ada bracketnya. Nah, itu sebenarnya wajar, tapi itu yang bikin mentok ya teman-teman. Nah, kenapa orang pengen upgrade sekalian gitu? Kalau udah upgrade tapak lebar misalnya, nggak harus jari-jari, pelek racing juga yang 3 inci gitu kan, ya pastinya bannya antara 110/70 atau 120 ya, kisaran itu rata-rata. Nah, di sininya biar nggak mentok, ya otomatis ganti spakbor. Pilihannya ya ini, spakbor Ninja 250. Nah, sekarang kita lihat penampakannya ya. Ini dari samping seperti ini. Dari depan kelihatan gagah ya teman-teman. Nah, ini dari depan, dari muka ya teman-teman. Sangar ya. Ini udah center posisinya. Nah, terus dari depan samping, dari samping lagi, dari samping belakang. Keren ya, dilihatnya tuh pantes lah sekarang. Jadi konsepnya walaupun udah nggak supermoto touring lagi, tapi ini touring on road ya. Karena spakbornya udah kembali ke habitat aslinya teman-teman. Nah teman-teman, ini tampilannya kita lihat lebih detail ya dari samping. Kurang lebih mantep lah seperti ini. Jadi teman-teman, mungkin ini fitment yang udah pas menurut saya pribadi ya. Ini kan spakbor sebenarnya pasangnya bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian. Jadi diaturnya juga menggunakan bracket yang kalian atur sendiri ya, mau setingginya tinggi apa gitu, terus lalu posisinya diatur mau gimana, mau agak nungging atau gimana. Tapi kalau saya pasnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi kelihatan padat ya kaki-kakinya. Nah, terus teman-teman, ini perlunya apa aja ya pemasangannya ya? Pemasangannya kurang lebih kalian perlu spakbornya ya. Spakbornya ini kisaran harganya sama ya, 110 ribuan mungkin. Itu tapi belum termasuk ongkir kalau kalian belinya online ya teman-teman. Nah, ini tambah lagi bracketnya. Bracketnya yang bracket biasa aja, yang bolong-bolong itu ya teman-teman, yang 10 ribuan mungkin ya, saya lupa. Nah, itu kurang lebih perlu 2 atau 3 batang lah. Belinya jangan ngepres ya, takutnya yang namanya bengkel masang kan beda-beda ya.
nanti motongnya kepanjangan apa jadi kurang kan repot, mending kalau di bengkelnya ada. Nah ini tambah baut ya, baut ini baut 10 apa 8 gitu, terserah baut mah mau baut yang seperti ini sama mur, mau monel kayak gini atau mau baut L, kalian pilih sendiri aja lah sesuai selera ya teman-teman. Nah terus proses pemasangannya gimana bang? Nah jadi sebelumnya memang saya udah ada cover shock ini ya teman-teman. Nah itu sudah ada bracketnya, bracket yang nempel di shock ini, muter ya, kayak seperti plat gitu kan, nekuk letter U. Itu kanan dan kiri ada. Nah dari plat yang itu masih ada space buat bautnya ya teman-teman. Nah jadi biar teman-teman nggak salah paham, ini baut 2 ini untuk body ya teman-teman. Jadi bukan ke bracket, ke shock, bukan ya. Nah ini khusus body. 2 ini body, jadi kanan kiri 4 ya. Itu buat ngunci antara body spakbor ini sama sayap atau kupingan kanan kiri. Nah lanjut sampai situ paham ya. Spakbor ini duduk dan kuat gitu ya, karena ada bagian tengah ini ya teman-teman. Nah bagian tengah ini dia pakai plat muter. Kalian mau 1 boleh, mau 2 boleh, kanan kiri terserah ya. Kalau saya hemat 1 aja cukup, karena sudah pasti kuat juga, karena bracketnya itu ini ya standar sih, ini elastis bisa ditekuk. Pakai bekasnya klem knalpot racing ya teman-teman. Nah ini kan saya udah pakai knalpot R25 ya, jadi knalpot racingnya ada, saya simpan. Klemnya karena kemarin nggak sempet beli plat ya, kurang, udah malam juga, keburu tutup bengkelnya. Nah ini saya akalin pakai klem knalpot yang rada gede, yang trioval kayak gitu kan. Nah itu bisa dipakai ya teman-teman, jadi hemat budget lagi kalau kalian ada sih, kalau bengkelnya ada juga. Nah ini duduk ke dudukan ori shock atau ori spakbor yang masih ori itu, yang bawaan ya teman-teman. Nah kenapa saya waktu bikin spakbor supermoto itu konsepnya nggak saya potong atau nggak saya rapiin? Karena satu, memang nggak kelihatan dipakai buat dudukan ini cover shock. Kedua, masih bisa difungsikan lagi kalau misalnya saya ganti konsep seperti ini ya teman-teman. Nah jadinya malah bermanfaat ya. Nah kenapa kayak gitu? Tadinya saya mikir gini ya teman-teman, ini tadi saya modelnya supermoto, spakbornya ikut plat bikin di atas. Nah ini yang 2 lubang ini tadinya di situ. Nah, saya mikir ini udah ikut bikin bracket sendiri di shock. Kalau saya mikir lagi, mau masang spakbor ninja kayak gini, bisa nggak ya kira-kira? Soalnya kan ini dudukannya udah dipakai buat cover shock ini. Apa harus dilepas gitu? Tapi saya nggak mau dilepas karena jelek ya teman-teman. Kelihatan kosong banget shocknya, karena belum upside down ya, maklum dana pelajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya pengen pasang spakbor ini, tapi pengen covernya juga masih terpasang. Nah ternyata malah bisa jadi solusi ya teman-teman. Nah terus teman-teman ini fitmentnya jadi gagas seperti ini ya teman-teman. Karena saya juga kebetulan baru ganti headlamp ya teman-teman. Nanti saya review terpisah karena belum sempurna ya, tapi udah aman. Nah untuk fitment ke bannya atau rodanya keseluruhannya jadinya seperti ini. Ini udah dilihatnya enak banget. Nah terus satu lagi, kalau kalian misalnya mau upgrade ban lagi 110/80 itu masih bisa. Kalau misalnya 120/80 bisa juga, asal ganti shock. Nah spakbornya tetap pakai ini masih bisa, karena dia bodinya itu lebar ya teman-teman. Nah bagian ini nih lebar banget, jadi bisa ngikutin modifikasinya kalian mau kayak gimana aja bisa.
Nah, oke teman-teman, paling seperti itu aja yang bisa saya review. Semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.